Dipecatnya Christian Horner dari Red Bull memang masih menyisakan banyak sekali pertanyaan. Mulai dari timingnya yang sangat mendadak, lalu gejolak politik di internal, sampai bagaimana nasib Red Bull setelah ini, yang sudah kehilangan banyak sekali pilar di dalamnya. Meski memecat Horner merupakan sebuah langkah revolusioner bagi Red Bull, mengingat masa kepemimpinannya selama 20 tahun di sana. Namun sekarang yang terjadi adalah banyak sekali hal yang harus dijawab untuk masa depan tim setelah ini. Horner sudah berhasil membangun tim yang semula hanya semenjana, menjadi sebuah tim raksasa dengan bergelimang trofi juara dunia. Hal itu menjadikan pemecatan Horner menjadi sebuah beban tersendiri bagi Red Bull, terutama bagi Lauren Mekies, selaku penerusnya sebagai CEO dan tim prinsipal. Apalagi mengingat pemecatan Horner bukan hanya berdasarkan pada performa tim saja, namun juga ada aspek politik yang kuat di dalamnya. Itu membuat pekerjaan Lauren Mekies cukup berat ke depannya. Secara kapasitas, Mekies memang memiliki pengalaman yang sangat bagus di F1 karena karirnya sudah dimulai sejak tahun 2001 di tim Arrows dan Minardi sebagai race engineer. Di lingkungan Red Bull, dia juga pernah bekerja di Toro Rosso sampai 2014, sebelum kemudian bergabung ke FIA sebagai safety director. Di tim besar, ia pernah menjabat sebagai tangan kanan Mattia Binotto dan Frederick Vasseur sampai pertengahan musim 2023, sebelum kemudian melakukan comeback ke Faenza bersama Racing Bull sebagai tim prinsipal. Jalan karirnya bagus dan menanjak secara perlahan, menunjukkan perkembangan personalitas yang positif, serta sejalan dengan pengalamannya yang segudang di F1. Dia sudah sangat paham dengan seluk-beluk F1 seperti apa, terutama dari aspek politik serta bagaimana menjalankan sebuah tim secara kompetitif. Namun, tantangan di Red Bull sudah pasti sangat besar dibanding tim-tim yang pernah ia huni sebelumnya, karena dia harus meneruskan tongkat estafet dari sosok Christian Horner yang sudah dianggap sebagai founding fathers dari Red Bull di F1. Dan jika kita melihat pengalaman Mekies selama bekerja di Ferrari dan Racing Bulls yang operasionalnya tidak begitu mulus, maka saran terbaik dari kami adalah ekspektasinya diturunkan dulu sejenak. Tapi bukan berarti pria asal Prancis ini tidak bisa sukses bersama Red Bull. Bisa jadi dia hanya perlu adaptasi, dan karena sistem warisan Horner di sana sudah bagus, jadi Mekies hanya perlu meneruskan, serta memperbaiki beberapa lubang yang ada musim ini. Namun tak bisa dipungkiri, kalau tekanan yang didapat olehnya bakal sangat besar, mengingat ini adalah tim Red Bull yang 2 tahun lalu sangatlah dominan di F1. Lantas apa saja hal yang harus Lauren Mekies lakukan sebagai penerus Christian Horner? Pertama-tama adalah dia harus meyakinkan Max Verstappen untuk bertahan bersama Red Bull. Mengingat saga Horner tidak lepas atau bahkan mayoritas dipengaruhi oleh rumor kepindahan Verstappen ke Mercedes, maka hal pertama yang harus dilakukan Mekies adalah mempertahankan sang pembalap di tim. Memang secara sederhana, yang perlu dilakukan untuk meyakinkan Max adalah membuat mobil secepat mungkin, supaya dia bisa bersaing dalam perebutan gelar. Namun faktanya, tidak semudah itu, dan di balik layar sangatlah kompleks. Yang harus diyakinkan bukan cuma Verstappen seorang diri, karena ada ayahnya, serta yang utama adalah kubu Austria di sisi Oliver Mintzlaff, serta Helmut Marko. Mekies harus bisa membuktikan kepada mereka kalau Verstappen bisa bertahan di Red Bull, bukan cuma sebagai pembalap utama, tapi juga sebagai aset emas. Verstappen sekarang sudah dipandang sebagai aset yang sangat berharga bagi Red Bull, karena dia adalah pembalap dengan valuasi tertinggi di grid saat ini, sebagai 4 kali juara dunia dan mendatangkan banyak cuan bagi mereka. Tidak heran kalau Red Bull berani memasang klausul buyout sampai nyaris 2 triliun rupiah bagi Verstappen, karena nominal itulah yang bisa mereka dapatkan dari sang pembalap, setidaknya selama semusim. Ada 2 tantangan yang akan dihadapi oleh Mekies dalam usahanya pertahankan Verstappen. Pertama, Mercedes siap membayar klausul buyout tersebut berapapun nominalnya, karena bos besar mereka, Ola Kalenius, sudah berikan lampu hijau kepada Toto Wolff untuk merekrut Verstappen. Bahkan Mercedes bisa memberikan penawaran yang lebih, seperti investasi di luar F1 dengan tim balap GT3 milik Verstappen yang bisa disupport secara penuh oleh pabrikan serta valuasi branding yang meningkat. Siapa yang tak tergoda untuk membalap dengan salah satu pabrikan terbesar di dunia dan potensi valuasinya yang sangat besar, tentu bakal jadi pertimbangan matang bagi kubu Verstappen untuk pindah. Tantangan kedua adalah dipecatnya Horner tidak serta-merta meyakinkan Verstappen untuk stay. Memang ada rumor kuat yang menyebut kalau Horner dipecat demi mengabulkan permintaan kubu Verstappen yang ingin sebuah perubahan di dalam tim. Namun mereka membantah kabar tersebut, dan tidak ada jaminan kalau pembalap Belanda itu bakal bertahan di Red Bull dengan manajemen yang baru.
jeda sampai GP Belgia atau setidaknya sampai jeda musim panas bakal jadi waktu penentuan yang krusial bagi Verstappen dalam penentuan masa depannya di F1. Situasinya sulit untuk sekarang karena dipecatnya Horner, artinya Red Bull kehilangan pilar utamanya di tengah krisis. Dan berkaca dari pengalaman, seorang pemimpin baru pasti akan merasakan kesulitan di fase awal di kondisi seperti ini. Belum lagi berbicara soal bagaimana musim 2026 nanti dengan proyek ambisius Red Bull Powertrain yang sampai sekarang masih tanda tanya besar. Sedangkan di sisi lain, Mercedes malah digadang-gadang bakal jadi mesin terbaik. Memang secara logika bakal lebih baik bagi Verstappen jika bertahan semusim dulu di Red Bull untuk melihat-lihat situasi di tengah jalannya regulasi baru, untuk kemudian memikirkan langkah selanjutnya pada 2027. Karena mau bagaimanapun tidak ada yang tahu pasti musim depan seperti apa, dan bisa saja dugaan soal mesin Mercedes yang kencang itu salah. Jadi tugas Mekies adalah ia harus memastikan musim 2026 bisa berjalan dengan baik bagi Red Bull, atau setidaknya mesinnya cukup reliable, walaupun belum secepat yang diharapkan. Peluang dan progres positif itulah yang akan dilihat oleh Verstappen, yang mungkin saja bisa meyakinkannya sekali lagi untuk percaya pada Red Bull. Sekeras apapun Red Bull berusaha mempertahankan Verstappen dengan mengabulkan permintaan politiknya. Yang terpenting tetaplah hasil di trek yang berbicara. Hal kedua yang Mekies lakukan sebagai penerus Horner adalah dia harus menyeimbangkan kondisi tim yang terombang-ambing dalam setahun terakhir. Kehilangan Horner merupakan posisi di mana Red Bull ada di titik paling tidak stabil, dan kehadiran Mekies harus bisa menyeimbangkan kembali itu semua. Salah satu yang bisa ia lakukan adalah duduk dan mendengarkan semua perasaan frustrasi serta rasa kesal tim dari apa yang mereka alami di musim 2025. Mungkin di era Horner, dalam beberapa bulan terakhir, keresahan dan kekhawatiran mereka tidak bisa tersampaikan karena powernya yang terlalu kuat. Mekies dikenal dengan kemampuan komunikasi internalnya yang persuasif, jadi ini mungkin bisa membantu untuk setidaknya memberikan lingkungan yang lebih kondusif. Dia juga bisa buat beberapa modifikasi dari segi struktural tim dalam 2 tahun terakhir. Ditinggal oleh banyak figur penting seperti Rob Marshall, Adrian Newey, Jonathan Whitley, dan Bill Courtney, terutama di departemen teknis yang selama musim 2025 alami kesulitan dalam pengembangan mobil. Mungkin dengan perubahan dari aspek struktural bisa membantu tim dalam pencarian solusi di RB21. Mau bagaimanapun, meski ditinggal banyak figur penting, mayoritas orang yang bekerja di musim 2022 serta 2023 yang dominan masih ada di sana. Dan inilah yang harus dimaksimalkan oleh Mekies dalam mengembalikan performa tim. Peran Pierre Wacky sebagai direktur teknis dianggap memiliki beban terlalu besar dan butuh banyak dukungan supaya pembagian tugas lebih merata. Mengadopsi cara McLaren dalam membagi jabatan direktur teknis menjadi 3 mungkin bisa diterapkan oleh Mekies untuk meringankan beban itu, serta membuat engineer lain seperti Enrico Balbo lebih terfokus ke bidang yang jadi keahliannya. Bahkan cara itu sebenarnya sudah ia terapkan di Racing Bulls setelah mereka kehilangan Jody Edgington. Tantangan terbesarnya adalah mereka masih harus memakai peralatan wind tunnel purba yang saat ini alami problem korelasi data yang sebabkan upgrade-upgrade yang diberikan ke RB21 jadi tidak optimal. 2 pertanyaan yang harus dijawab di aspek teknis adalah kenapa Red Bull bisa tertinggal jauh dari McLaren dan mengapa hanya Max Verstappen seorang diri yang bisa memaksimalkan performa mobil. Masalah Verstappen sentris ini juga jadi hal yang akan coba Mekies tangani sebagai penerus Horner. Setidaknya ada jaminan kalau kursi pembalap kedua akan lebih diberi dukungan ketimbang di era Christian Horner, apalagi Yuki Tsunoda sekarang punya hubungan dekat dengan Mekies selama di Faenza. Mekies pastinya tahu kalau Red Bull tidak akan survive kalau mereka terus-menerus mengandalkan Verstappen seorang diri dan sadar akan kebutuhan pembalap kedua di tim. Hal paling minimal yang bisa Mekies lakukan adalah memberikan dukungan penuh terhadap Tsunoda, atau bahkan mempertahankannya untuk musim depan. Namun masalah driver kedua juga sangat berkaitan erat dengan karakteristik RB21 yang super sensitif, dan lagi-lagi akar masalahnya adalah dari pendekatan development teknis. Tugas paling berat bagi Lauren Mekies adalah proyek Red Bull Powertrain untuk 2026 yang merupakan warisan paling berat dari Christian Horner. Tak bisa dipungkiri ini merupakan proyek ambisius untuk menjadi tim pabrikan
yang sekaligus membuat Red Bull ketar-ketir dengan masa depannya sendiri. 3 tahun mengembangkan mesin F1 sendiri yang kemudian diterpa badai dengan dipecatnya Horner, maka proyek ini seperti terombang-ambing dan semakin diragukan. Jika mereka gagal bersaing dengan Mercedes atau di papan atas pada 2026 karena mesin yang lemah, maka itu butuh waktu yang sangat lama untuk diperbaiki. Banyak tantangan dan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Lauren Mekies sebagai penerus tahta dari Christian Horner. Warisannya memang besar, tapi menjaganya untuk tetap dikdaya adalah perkara yang sangat sulit, serta memerlukan dedikasi yang setara pula untuk memimpin Red Bull. Oleh karena itu, kami bilang turunkan ekspektasi untuk sementara ini, dan sayangnya tidak ada tombol untuk kembali bagi Red Bull dengan keputusan yang sudah mereka buat. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.